Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandras Bordes. Dan pada podcast kali ini saya mau menjawab pertanyaan yang masuk dari direct message di Instagram ya, dari Yohana ya. Jadi dia cerita kayak gini. Halo bang, aku sering dengerin podcastmu setiap pagi. Aku ngerasa dapetin motivasi setiap denger episodenya. Aku lebih sering dengerin podcast tentang gimana caranya agar kita bisa nahan emosi yang bisa ngerugiin orang lain. Karena aku punya masalah soal emosi. Dulu aku adalah sosok yang ceria. Aku bahkan tak seburuk sekarang ini. Aku bahkan menyakiti keluargaku, pasanganku, temanku hanya karena sebuah emosi. Sekalipun aku benar-benar menyesal setelahnya. Itu gak berguna bang. Aku kehilangan segalanya. Pribadiku temperamen sejak orang tuaku sering bertengkar dan akhirnya memilih untuk bercerai. Aku juga pernah gagal nikah. Aku punya masa lalu yang benar-benar kelam, seakan itu menghantuiku setiap hari. Dari dulu aku benar-benar tak mendapat peran seorang ayah. Aku juga udah berusaha melawan diriku, tapi sulit sekali bang. Aku harus bagaimana bang? Oke, jadi teman kita ini, Yohana ini punya mungkin ada perubahan secara temperamen. Dulunya biasa aja, sekarang lebih temperamen. Mungkin karena lingkungannya yang kurang kondusif, keluarganya sering bertengkar dan lain-lain. Dan bisa jadi seringkali Yohana mungkin sering memendam perasaan, memendam emosinya, tidak pernah dikeluarkan sampai akhirnya sekarang jadi tipe orang yang meledak-ledak. Ya, itu asumsi saya karena mostly dari berbagai macam tipe orang yang pernah saya temui dan mungkin secara emosional dia sulit untuk mengelolanya atau mengatur emosinya sendiri, biasanya karena meledak gitu ya. Sering mendem dan itu sebenarnya udah kayak bom waktu aja sampai akhirnya meledak kayak gitu. Ya, kayak ya sebenarnya saya juga kurang lebih tipe yang sama ya. Mungkin dulu tapi ya, bukan sekarang. Saya tuh tipenya yang suka mendem aja daripada menyakiti orang lain. Seringkali ada perilaku yang negatif dari orang, ya udah saya terima, saya diem, senyum aja. Tapi sampai suatu saat ketika sudah full tangki saya, itu bisa meledak gitu. Ya, dan ya itu bisa aja terjadi dan itu seringkali terjadi di kita semua. Oke. Nah, mungkin langsung aja kalau untuk Yohana ya. Menurut saya yang bisa dilakukan saat ini itu adalah mungkin untuk memberikan makna dari setiap kejadian ya. Jadi kita harus percaya bahwa everything happens for a reason. Ya, semua terjadi itu pasti ada maksudnya. Nah, di sini kalau kita punya mungkin bisa dibilang trauma misalnya ya, masa lalu gitu, masa lalu yang kejadiannya nggak enak di masa lalu, ya misalnya keluarga berantem terus pisah dan lain-lain. Yang harus kita lakukan untuk bisa berdamai dengan hal tersebut adalah kita harus melihat itu pasti adalah sebuah takdir ya atau nasib dari Tuhan, dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan pasti punya maksud baik mengizinkan hal tersebut terjadi dalam kehidupanmu ya. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah kita mencari ya apa kira-kira maksud baik dari setiap kejadian yang ada kayak gitu. Jadi kita akan bisa mengubah nih dari yang sebelumnya kita kesel, sebel, emosi, kita bisa jadi berdamai dan justru bisa bersyukur atas kejadian yang pernah terjadi pada diri kita. Ya.
biar lebih clear mungkin saya akan berikan contoh. Misalnya saya sendiri gitu ya, ketika kelas 3 SD waktu itu ayah saya meninggal ya karena ada pembuluh darah yang pecah di otak kayak gitu. Dan sejak itu hidup saya kayak udah kayak hancur kayak gitu. Mungkin kelihatan orang dari luar ya biasa aja, tetapi dalam hati saya menyalahkan Tuhan, menyalahkan dunia, semuanya ini saya salahin. Saya menjadi seperti seorang korban gitu. Saya sebagai seorang victim. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu? Kok nasibku seperti ini? Teman-teman lain masih ada bapaknya, masih ada ayahnya yang sering jemput dia, yang beli makan tuh bareng dan lain-lainnya. Tapi kok aku begini? Kok aku udah gak punya bapak ketika aku kelas 3 SD gitu. Dan ibuku harus kerja ekstra untuk menafkahi kedua anaknya. Kadang ada rasa kesel, rasa emosi, rasa penyesalan akan hal tersebut seperti itu. Dan hidup saya udah mulai makin hancur waktu itu, mulai nggak ada arah gitu. Dan mungkin karena anak muda waktu itu lebih sering ngikut-ngikut apa yang lagi hype di sekitarnya. Dan di masa saya dulu itu ketika saya SMP atau SD kelas 6 ya, itu lagi momen-momennya dulu ada film namanya Realita Cinta and Rock and Roll gitu. Jadi tokohnya itu kayaknya keren banget gitu, kayak dalam tanda kutip agak berandalan gitu ya, anak jalanan tapi kayaknya keren banget gitu. Dan akhirnya keikut-ikut gaya bajunya seperti itu, cara ngomongnya begitu. Dan sebenarnya itu cara ngomong yang atau cara komunikasi yang kurang elok kayak gitu. Dan itu cuma orang acting gitu kan. Nggak beneran seperti itu. Terus saya niru-niru di kehidupan nyata, dan itu bener-bener nggak oke banget lah, norak banget kayak gitu. Sampai akhirnya ada dua hal nih yang mengubah hidup saya. Yang pertama adalah ketika saya menyadari waktu itu ibu saya nangis karena perilaku saya seperti itu. Dia bilang, kamu ini udah gak ada bapak kok kayak gitu, bikin ibu sedih aja, main terus kayak gitu terus, mana belajar yang pintar gitu. Saya masih ingat banget dia bilang kayak gitu. Dan itu sangat-sangat nyentuh hati saya dan membuat saya harus berubah. Dan juga yang kedua adalah ketika saya mulai belajar ilmu pengembangan diri. Di sana saya belajar bahwa kita itu gak bisa mengendalikan kejadian atau apapun yang terjadi, tetapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita gak bisa ngubah sebuah kejadian, tapi kita bisa memberikan makna pada kejadian tersebut kayak gitu ya. Dan kalau misalnya suatu kejadian, misalnya contoh, saya udah gak punya bapak gitu ya, itu kalau misalnya saya berikan arti, wah ini adalah hukuman dari Tuhan, pasti sayanya yang akan jadi makin kesel gitu ya, makin bete kayak gitu, dan gak akan bisa bertumbuh kayak gitu. Tapi kalau kita percaya bahwa everything happens for a reason, ini pasti Tuhan pasti ada maksud memberikan kejadian ini pada kehidupan saya. Dan saya mulai bertanya apa maksud baik Tuhan dari kejadian ini. Dan akhirnya saya mulai nemuin, ternyata Tuhan mau saya jadi pribadi yang lebih mandiri, jadi pribadi yang lebih strong kayak gitu, jadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih dewasa, sehingga saya bisa bertumbuh jadi seorang pria yang kuat, yang strong. Nah itu yang Tuhan mau. Dan ketika saya mulai memaknai kejadian tersebut dengan hal yang berbeda, di mana ini adalah sebuah hadiah dari Tuhan gitu ya, maksud baik dari Tuhan, akhirnya saya justru bersyukur dan malah justru akhirnya memahami, ternyata Tuhan mau saya jadi jauh lebih dewasa, jauh lebih disiplin. Karena selama ini mungkin bapak saya terlalu kayak mengatur saya ya, almarhum terlalu mengatur saya, terlalu mendisiplinkan saya gitu, kayak harus belajar jam segini,
harus disiplin, harus ini. Dia ngatur saya. Dan saya merasa Tuhan memberikan kejadian tersebut untuk saya bisa dewasa dan gak perlu disuruh-suruh dari hal-hal eksternal, tapi saya bisa mendisiplinkan diri saya kayak gitu. Dan juga untuk jadi jauh lebih dewasa, jadi jauh lebih bijaksana. Nah, itu adalah maksud dari Tuhan yang saya yakini Tuhan pasti punya maksud positif. Dan dari situ ya akhirnya karena saya punya persepsi seperti itu, saya jadi terus bertumbuh, saya jadi jauh lebih baik, dan ya puji Tuhan kehidupan saya bisa jadi jauh lebih baik. Dan dari situ saya belajar seperti kata guru saya Tony Robbins, dia bilang the past doesn't equal the future. Ya, masa lalu tidak sama dengan masa depan kita. Kita selalu bisa mengubah untuk masa depan kita. Masa lalu kita buruk belum tentu bukan berarti masa depan juga buruk kayak gitu kan. Dan buruk juga sebenarnya hanya persepsi aja. Kalau kita melihat itu sebuah keburukan, ya jadilah keburukan. Kalau kita melihat itu adalah maksud baik dari Tuhan, pasti ada di balik itu, pasti kita akan menemukan maksud baiknya. Oke? Nah, mungkin itu dulu yang harus kamu berdamai sama dirimu, yaitu coba cari apa maksud baik dari Tuhan dari kejadian ini. Ya, apa maksud baik Tuhan dari kejadian ini? Nah, coba kamu refleksikan dulu hal tersebut, dan coba kamu tuliskan maksud baik Tuhan apa di kejadian tersebut. Dan ada 2 mindset atau 2 belief yang mau saya tekanin lagi, saya tinggalkan lagi, yang 2 belief ini sangat-sangat mengubah hidup saya. Yang pertama adalah tadi ya, everything happens for a reason, ya. Semua pasti terjadi, pasti ada maksud baiknya, pasti ada alasannya. Nggak mungkin sesuatu terjadi hanya terjadi aja untuk membuat kamu semakin down. Itu kayaknya nggak mungkin. Terus yang kedua adalah life is a gift. Life is a gift. Kehidupan itu adalah sebuah hadiah. Ya. Apapun yang terjadi itu adalah sebuah hadiah. Bahkan even di sebuah kejadian yang tidak mengenakan, kalau kita yakin bahwa life is a gift, kita akan menemukan bahwa kejadian tersebut mengandung pembelajaran penting untuk kehidupan kita. Ya. Maka dari itu kamu bisa juga mulai, misalnya kamu tulis dan tempel di tembok kamarmu, atau kamu tulis menjadi wallpaper handphonemu, atau mungkin ini juga bisa jadi ini ya, Self Dev Podcast ngeluarin wallpaper ya yang bisa kamu pasang juga. Yaitu adalah yang pertama tadi ya, everything happens for a reason, dan yang kedua adalah life is a gift. Oke? Nah, sebenarnya saya ada satu cara lagi untuk kamu bisa jadi pribadi yang jauh lebih positif, secara emosi juga lebih stabil. Ada 2 exercise yang mau saya share, tapi karena waktunya ini kayaknya udah lebih dari 10 menit, biar gak kelamaan nanti saya akan split di episode selanjutnya. Jadi kayak ada part 2-nya gitu ya. Oke. Dan terakhir dari saya, jangan lupa ya, buat kamu yang mau menghancurkan mental block dalam dirimu sehingga kamu bisa mencapai kesuksesan yang kamu inginkan, kamu bisa daftar free webinar Destroy Your Mental Block di tanggal 7 Juli dari jam 2 sampai jam 3 sore ya. Saya dan sahabat saya Daud Antonius, co-founder dari Psikolog ID, akan berbagi 3 secrets. Yang pertama, gimana kita bisa memahami dari mana sih datangnya mental block itu. Terus yang kedua, cara ampuh mengatasi mental block itu seperti apa. Dan yang ketiga, gimana cara membangun mindset yang kuat untuk sukses. Ya, kamu bisa daftar secara gratis. Silahkan masuk ke selfdev.id/webinar, selfdev.id/webinar, atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas. Oke, see you di webinar. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kamu bisa share ke temanmu, sahabatmu, saudaramu, gebetanmu, pacarmu, atau siapapun orang terdekatmu. Kamu bisa share. Siapa tahu dari episode yang kamu share itu bisa ngebantu dia untuk melewati tantangan yang dihadapinya dalam hidup. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning because life never stop teaching.